basah. Sasaraho dingoluki manggohi nang lakaki tungna so jadi mubah nako di pangan rohaki ikon kita Raja karena dimasukkan nama gue udah tak ingatin anak cara pasar peon ya anak 20 itu sarani Raja Dami so posisi ada nani posisi ada nani di narohan itu bagas ni Raja untuk kami do bagi jadi sebangame so sikap ni ribet ini so pasal ulihon ya kena ulihnya dengan kalau gue udah tadi berkesadaran suku-suku muna dengan yang roham mengalap lima panyaram muna kami pesak ulang-ulang muna mereka siburian rade kami kamang baru makasih mak langkah jalan aja pelan-pelan dari jumpa tengah langsung berpelukan ayah udah nggak apa-apa tidak salam tarik dia bawa ke depan bapak tarik ke samping bapak enggak tahu. Ah,
Warajana midus marohata. Tauduti mek kaulat tajulu mas pangano me tata buhay mek kanaulin na dingkar so kasuruhan mek kaparuwas nami. Nahuli Di bulan na dingkar di operasianon. Raja nami di bulan nami raja sekulian rohami di son. Oborom muna raja parna. Ima di napatulus so disakap biara to burni hugay. Jala di bagasa sa darion na taro pas pasar peon na sida sa bagajon tuhat na marhita na bosonay. Alani ubok kami do son dan nalas. Ida tu balas maroha do partot jo muna pas nak punit do tuyun darion. Jalo patu pahame do di tunu si panganon song nedok ne do dua titim mari toba horung des rumah. Si maroha tu hatta. Segudang mari kita pinasuna, segudang manang dihita pilokok ma. Soni ma di sosora ni hantar si panganon da batu pahame tu amul ulangan raja subuyan. Bacara. rohami di song ima hula-hula muna siburian. Song na pasa dekke sahat dekke tio tuwa muna boru nami do ela nami. Asamar di nanay borkat hitam not tuba kas joron itu atala mangalak pasu-pasu marhite na posona. Mai pesa rohono nami ma song dokon na tua asa sititip mana si gopa gulang-gulang pengarau na. Otik sosadia dekke na bu pasatami tuwa muna. Saya kudang ma di amuna pinasona. Song lima song hatan dekke siap kami hula-hula muna butima. Jadi dos marata dia mula-mula đang xa lá bi lịt mê à mà đồ
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan telah mempertemukan kami, keluarga Saragi dan keluarga Siburian di tempat ini dalam acara pemberkatan pernikahan anak dan boru kami. Tuhan, kami percaya bahwa kedua pasangan ini Tuhan yang memilih, Tuhan yang menyatukan hati mereka, sehingga mereka berjanji dalam ikatan cinta kasih membentuk rumah tangga. Biarlah melalui pemberkatan yang akan laksanakan di gereja sebentar lagi, Tuhan berkatilah anak dan boru kami ini dalam meniti rumah tangga mereka. Kami sebagai orang tua hanya bisa berdoa agar acara hari ini bolehlah Tuhan berjalan dengan baik dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami mau menyerahkan semua cuaca, juga saudara-saudara kami yang akan datang bersuka cita bersama kami pada hari ini. Di atas segalanya itu, ampunkan dosa kami Tuhan, ketika kami berdosa, baik sadar maupun tidak sadar, untuk Tuhan dan sesama kami manusia, supaya berkat Tuhan tidak berhalang karena dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan mengharapkan jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Hari ini kami berdiri di sini, mengikat janji di hadapan-Mu. Kasih yang suci, kasih yang murni, Kau satukan dalam cinta abadi. Lewat doa dan restu keluarga, kami percaya pada rencana-Mu. Bersama melangkah, takkan terpisah, hidup setia sampai selamanya. Kau satukan kami Tuhan dalam kasih yang kudus dan mulia. Peganglah tangan kami berdua. Pagkadapong dotay ng oras madita sa luhusna, Oras matutuangan. hamo ang kadungan na pinahulungan nunga marpuhil dari alamat gereja inganan pangalapan pasu-pasu nasihat Tuhan diarur nuai munanuai takas na pawahan. Amang pastor kami, Ikon Korohan, Mabuan Napuratiar, dan ang isurbanan, lau masangaton pag-iluan tua manta di bata, marikili hambang balinan. Nunga jalo hami napuratiar munaun asa diado lakatna diado unokna dia mahadana dia mana hidupna dingama pabuntung kamu Buah-buah namun iluaman, buah-buah naningkan. Asa di rumah, patu-patu ni di bata, tuya nakon nami nanay, merdogan saribeol. di dalam boras takas ma tutu ulau ta sadarion naing majalo pasuk-pasuk padungan saripion tu anak Teo do Borutai Okta di Guriai Agiat Kabirin Benadaula Akaraman do Tainan Sonari Laudurman anak baru tahun asa Cianjur mula-mula Cianjur mula tompa persirangannya pardo muani hosa debata do na nama muka asa martua ida joma urur mahita tu gereja
Kristus manguluhon pulau kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Theo dan Okta, seluruh keluarga besar pihak laki dan pihak perempuan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita semua berkumpul sebagai satu keluarga besar untuk memohon berkat Tuhan atas kedua anak adik saudara kita, Okta dan Theo. Kita bersatu hati untuk memohon kepada Tuhan agar oleh Tuhan keluarga ini sungguh-sungguh direstui dan perjalanan pernikahan mereka diberkati. Karena itu Bapak Ibu, saudara dan saudara terkasih, mari di awal perayaan suci ini kita hening sejenak. Kita menyiapkan hati dan batin kita dengan terlebih dahulu memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tumbuhkanlah cinta dan keinginan leluhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersamanya di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan penumbuhan dan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Maka akhirnya Allah berfirman, "Baiklah, kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambaran kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang mempunyai bulu." Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakannya dia. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, Beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah bumi dan lakukanlah bumi itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji untuk menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan."
suci menurut Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Terutama yang kami kasihi, yang kami bahagiakan hari ini, Theo dan Okta, dan seluruh keluarga besar tentunya, keluarga besar Sendirian dan keluarga besar Saragam. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan betapa besar karya Tuhan atas kedua keluarga besar ini. Persatuan cinta, perjalanan pesiaran, perkenalan hingga hari ini Okta dan Theo dengan penuh keyakinan menjawab ya untuk bersatu sebagai suami istri di hadapan Tuhan tentu bukan perjalanan yang mudah. Ada perjuangan sana sini. Namun karena sadar atau tidak, karena kasih dan berkat Tuhan, keduanya bisa dengan langkah pasti tiba sampai saat ini. Namun Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, saya tidak tahu, Theo, kamu yang memilih bacaan ini? Kamu yang memilih bacaan hari ini? Atau bukan? Saya tahu memilih. Oh, karena ada di sini. Kamu sudah baca isinya belum? Theo, sudah baca isinya? Sudah atau belum? Tidak apa-apa, saya tidak mau tanya. Katanya nanti kamu malu buat. Kamu memilih bacaan, entah sadar atau tidak, itu sebuah gugatan dasarnya dalam sebuah perkawinan, terutama Injil. Apakah boleh? Belum apa-apa sudah mengajukan bacaan ini. Apakah boleh kami menceraikan istri dengan alasan apa saja? Ya. Belum apa-apa sudah mengajukan pertanyaan. Tapi bukan pertanyaan Theo. Ini pertanyaan orang Farisi. Theo bukan orang Farisi. Dia orang Katolik tulen. Bacaan ini secara sepintas kita melihat bagaimana institusi keluarga, sakramen pernikahan dalam gereja Katolik khususnya merupakan sesuatu yang sangat rentan, apalagi dengan pasangan suami istri zaman sekarang. Perkembangan zaman membuat orang dengan mudah berpindah tempat, berpindah hati, dan berpindah pikiran. Perkembangan media sosial dan juga jaringannya semakin luas, itulah yang menyebabkan
orang dalam situasi rentan, bukan hanya mereka yang masih muda seperti ini. Bahkan orang yang 50-an pun, umur 60-an pun masih mau berubah. Itu sebagai realitas, itu keadaan nyata sekarang. Tetapi bacaan hari ini meneguhkan kita. Walaupun ada pertanyaan, apakah boleh kami menceraikan istri? Pertanyaan ini dalam bacaan lain, dalam kitab lain, terutama Markus, Yesus menjawab bahwa sebenarnya Musa membuat aturan itu. Ada dua aturan perceraian pada zaman orang Yahudi, pada zaman Musa, bahwa ada kelompok kedua. Perceraian itu boleh terjadi kalau laki-laki sudah tidak mau lagi. Itu lebih ganas. Bukan hanya tunggu mendapati istrinya bersinah, tetapi soal perasaan, kalau saya tidak suka boleh cerai. Yang penting dibuatkan surat. Surat itu surat sepihak oleh laki-laki, lalu serahkan ke perempuan bahwa saya tidak bisa lagi, tidak cerai, sah cerai itu. Lalu dengan itu, cerai dalam bahasa Yunani sebenarnya membiarkan dia pergi, bukan perpisahan seperti cerai yang kita paham sekarang. Dengan memberi surat itu, maka laki-laki mempersilahkan istrinya pergi, silahkan pergi. Ketika dipersilahkan pergi keluar dari rumah, maka seorang istri boleh menikah lagi, suaminya apalagi. Setelah banyak terjadi seperti itu, Musa sebenarnya mampu menghargai hak perempuan, maka dia harus buat surat cerai. Tapi Yesus dalam bacaan hari ini dan dalam kitab lain, Markus terutama, dia mengatakan bahwa Musa memutuskan itu karena ketegaran hatimu. Apa itu ketegaran hati? Ketegaran hati yaitu kemampuan kita untuk menolak apa yang baik dan benar. Itu ketegaran hati. Kalau kita lihat di video, kami tidak pernah menikah, tapi melihat media sosial, katanya istri itu jarang salah. Kalaupun dia salah, tetap laki-laki yang salah. Maka begitu. Ketidakharmonisan cara pikir. Cara pikir si A beda dengan cara pikir si B pasangannya. Itulah ketegaran hati dalam maksud atau yang disampaikan oleh Yesus. Karena ketegaran hati, maka Musa membuat aturan ini. Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih, Bapak dan Ibu yang sekarang memiliki pasangan, termasuk Theo dan Okta, kita pasangan suami istri bersatu dalam keegoisannya. Laki-laki dengan egoismenya, dengan latar belakang yang berbeda, ya keluarga Saragi ada Chinese-nya sedikit, ya, tapi lalu keluarga Siburian ada kampungnya sedikit, kampung Bakbinungun, ya. Latar belakang pendidikan beda, latar belakang pekerjaan beda. Dengan perbedaan itu mereka punya karakter masing-masing. Itulah persatuan dalam keegoisme. Mereka masing-masing punya karakternya sendiri. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan pasangannya. Begitu juga ditegaskan oleh Yesus bahwa kedua insan itu akan menjadi satu daging untuk saling menolong, saling mengisi. Walaupun dengan egoismenya masing-masing, dengan cinta diri, dengan karakternya masing-masing, kita berharap bahwa apa yang dipersatukan Tuhan pada hari ini
tidak ada berani yang menggugat. Manusia model mana, manusia macam apapun tidak berani untuk menggugat, termasuk pribadi kalian juga. Sebab yang hadir, sakramen pernikahan dibentuk oleh Theo dan Okta sendiri. Pastor hanya menunggu. Sakramen itu adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Kalau sakramen pernikahan itu kalian dua sendiri yang adakan, maka seberapa buruk pun sifat pasanganmu, lihatlah itu sebagai gambaran, tanda dan sarana kehadiran Allah. Juga bagi janji yang nanti kamu akan ungkapkan di hadapan Allah dan gerejanya, di hadapan orang tua, saksi dan saudara-saudara yang lain. Karena Bapak Ibu, saudara dan saudara terkasih, semoga oleh keluarga kita, Okta dan Theo, tetap bersatu hati, bersatu sebagai suami istri selama-lamanya. Ada banyak tantangan pasti, tidak keluarga yang tanpa tantangan. Mereka juga masih muda, masih sangat belia dalam usia pernikahan. Karena itu, dukungan, doa, perhatian dan Bapak Ibu sekalian juga menjadi harapan mereka. Semoga oleh doa-doa kita, oleh perhatian kita, apa yang menjadi cita-cita kita bersama, apa yang menjadi cita mereka berdua untuk sehidup seperti sungguh-sungguh terjadi bagi diri mereka, demi kebahagiaan mereka, juga demi kebahagiaan kita semua. Tuhan menyertai kita. Kita lanjutkan dengan upacara pernikahan. Theo dan Okta yang kami kasihi, silahkan kalian dua berdiri. Minta doa restu. Saudari Octavia Livia Bulusurian yang terkasih, kalian telah datang di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh orang tua, saksi, dan umat sekalian. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang, Theo dan Okta, saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati saudara sekalian dengan menjawab pertanyaan saya. Lihat buku halaman 8. Theodorus Anggi Budiman Saragi dan Octavia Livia Bolusiburian, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan saudara berdua. Dan sekarang untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian berhadapan.
Satya Widya Samani saya Teo Sandi Budiman Diwikal Octavia Sibuyan menjadi istri saya berjanji untuk setia berbakti hidup diriku kepadamu dalam keadaan untung dan dalam waktu sakit dan sehat. Saya berjanji akan mengasihimu dan menghormatimu sepanjang hidupku. Memilih engkau, Theodorus Andi Budiman, sebagai suami saya berjanji akan setia dan mengabdi kepadamu dalam keadaan untung dan malam di waktu sakit dan sehat. Saya berjanji akan menghormati dan mengasihimu sepanjang hidup saya. Memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkatnya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah. Jangan disayangi manusia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, biarlah Engkau memberkati kedua cincin ini yang akan dikenakan oleh yang mempelai berdua ini. Semoga cincin ini sungguh-sungguh menjadi tanda cinta mereka yang tak terpuji. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Octavia Widya Sibuyan, terimalah cincin ini tanda cintaku dan kesetiaanku kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Theodorus Andi Budiman, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah Tuhan memberkati Alkitab, Salib, Rosario, Patung dan lilin ini. Semoga sabda menjadi perumahan hidup keluarga kami ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih, dan semoga Rosario dan acara kebahagiaan ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara dan saudara terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan, utuslah roh cintamu atas saudara kami, Okta dan Theo yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu membelenggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Cornelius serta semua rohaniwan. Terutama pada kesempatan ini kami mohon berkat-Mu secara khusus atas Theo dan Okta yang telah Kau satukan menjadi suami dan istri. Semoga oleh kekuatan dan penyertaan-Mu, keluarga ini sungguh-sungguh dibangun atas dasar cinta-Mu sendiri dalam relasi ketritunggalan-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya kami kenang akan ibunda saudara kami Theo yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Kiranya dari surga dia boleh mengalami dan menikmati sukacita Theo dan seluruh keluarga yang dialami ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, pada Rasul Santo Santa Pelindung kami, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang
marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah awal mula alam semesta dan menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu lagi. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam perjanjian perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Octavia Livia Robusiculian ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga dia meneladani perempuan-perempuan kudus, puji-pujian mereka dinyanyikan dalam kitab suci. Semoga hati suaminya bertambah padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga dia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang